Ya, selamat pagi anak-anak. Kita hari ini akan belajar tentang bab 1 PPKN untuk kelas 12, pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban menurut Pancasila. Nah, kita akan masuk materi yang pertama, yaitu hak dan kewajiban warga negara. Ya, hak warga negara, apa sih hak warga negara itu? Hak warga negara adalah segala sesuatu yang harus didapatkan warga negara terhadap negara itu sendiri. Sedangkan kewajiban warga negara adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh warga negara terhadap negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara. Nah, kita akan lihat hak dan kewajiban warga negara terhadap negara. Hak adalah sesuatu yang diperoleh warga negara setelah mereka melaksanakan segala sesuatu yang menjadi kewajibannya sebagai warga negara. Lah, hak dan warga negara ini ditetapkan di dalam pasal 27 sampai pasal 34 di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kita akan lihat hak-hak warga negara apa saja sih yang bisa dinikmati di Indonesia. Yang pertama adalah hak kesamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan. Tiap-tiap warga negara itu berhak memperoleh kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintahan tanpa pengecualian. Jadi setiap kalian sebagai warga negara itu memiliki hak yang sama di mata hukum tanpa ada pengecualian. Artinya, pemerintah maupun hukum itu tidak boleh memperlakukan warga negaranya dengan semena-mena, ya. Jadi harus diperlakukan sama. Ya, seperti di dalam pasal 27 ayatnya yang pertama, Undang-Undang Dasar tahun 1945 mengatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Jelas ya? Jadi harus diperlakukan sama. Yang kedua adalah hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, sebagai upaya untuk mewujudkan cita-cita nasional, negara memberikan hak kepada warga negara di mana mereka memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ini tercantum di dalam pasal 27 ayatnya yang kedua di Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu dikatakan tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, begitu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah hak berpendapat. Nah, sebagai negara yang demokrasi, kita tahu bahwa pemerintahan itu memiliki kewajiban untuk apa? Memberikan jaminan kepada warga negaranya di dalam mereka mengeluarkan pendapat, baik secara lisan ataupun secara tulisan. Nah, ini tercantum di dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang dikatakan kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan sebagainya ditetapkan di dalam undang-undang. Nah, kemerdekaan dalam memeluk agama sekarang. Kita tahu bahwa Indonesia itu mengakui ada 6 agama. Kristen, Islam, Hindu, Buddha, kemudian Katolik, dan Konghucu, gitu ya. Di mana setiap warga negara itu berhak untuk menentukan dan memeluk agamanya sesuai keyakinannya masing-masing. Jadi setiap kita diberikan hak untuk menentukan apa yang menjadi agama kita, apa yang akan kita peluk, itu sepenuhnya hak kita. Itu diatur di dalam pasal 29 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua, dikatakan negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Nah, sedangkan yang kelima adalah hak ikut serta membela negara. Ya, jadi dalam hal ini bagaimana upaya pemerintah
mempertahankan kelangsungan hidup negara Indonesia, maka menuntut setiap warga negara untuk mereka berhak dan wajib ikut serta di dalam upaya bela negara. Ini tercantum di dalam pasal 27 ayatnya yang ketiga sebagai hasil amandemen ya, di mana setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta di dalam upaya pembelaan negara. Oke, sekarang yang keenam. Hak untuk mendapatkan pendidikan. Saya pikir setiap kita pasti pengen mendapatkan pendidikan yang terbaik, begitu ya. Nah, di sini pemerintah juga memberikan hak kepada kita untuk kita mendapatkan pendidikan yang tercantum di dalam pasal 31 ayatnya yang pertama sampai yang kedua Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang dikatakan sebagai hasil amandemen, yaitu setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Ayatnya yang kedua, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintahan wajib membiayainya. Jadi di dalam hal ini, selain kita berhak untuk mendapatkan pendidikan, kita juga wajib mengikuti pendidikan. Ya, kalau dulu pendidikannya 9 tahun, sekarang menjadi 12 tahun begitu. Ya, kemudian dengan adanya kebutuhan untuk masyarakat mendapatkan pendidikan, pemerintah juga wajib membiayainya begitu ya. Oke. Jadi kalau dikatakan ada sekolah gratis begitu ya, itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Oke, yang berikutnya adalah hak mengembangkan kebudayaan nasional. Kita tahu bahwa Indonesia itu memiliki latar belakang budaya suku yang sangat banyak sekali, begitu ya. Dengan keberagaman budaya itu, negara memberikan hak kepada warga negaranya untuk mereka boleh mengembangkan budaya-budaya yang dimiliki oleh masing-masing suku bangsa. Ini tercantum di dalam pasal 32 ayatnya yang pertama sampai ayat yang pertama di tahun 1945 Undang-Undang Dasar. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Oke, sekarang yang ke-8 adalah hak atas kesejahteraan sosial. Nah, pemerintah itu memberikan hak atas kesejahteraan sosial di mana masyarakat diupayakan untuk mereka boleh mendapatkan kesejahteraan yang layak, begitu ya, kesejahteraan yang memang pantas didapatkan oleh warga negaranya. Di dalam ayat 3 pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 1945 dikatakan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oke. Yang berikutnya adalah hak mendapatkan keadilan sosial. Saya pikir setiap warga negara ingin mendapatkan keadilan yang sama dari pemerintah. Nah, ini diatur di dalam pasal 34 ayatnya yang pertama sampai yang ketiga di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, di pasal 34 ayat yang pertama dikatakan bagaimana? Fakir miskin dan anak-anak terlantar itu dipelihara oleh negara. Ya, jadi anak-anak yang tidak mampu, anak-anak yang mereka suka asongan, mereka suka meminta-minta di jalan, itu bagaimana mereka dipelihara oleh negara. Kemudian negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi siapa? Seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Yang ketiga, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas layanan umum. Jadi seperti contoh kita mendapatkan layanan kesehatan di zaman pandemi seperti ini ya, yang COVID, mereka mendapatkan layanan kesehatan tanpa dipungut biaya, kemudian bagaimana kita menggunakan fasilitas-fasilitas umum yang disediakan. Ya, kita harus menjaganya juga dengan baik. Ya, oke. Lah, di dalam hak yang diatur Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasalnya yang ke-27 sampai 34, warga negara itu juga punya hak yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Ya, yaitu hak perorangan atau kelompok di mana mereka punya
kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya, begitu ya. Jadi setiap kalian berhak untuk berpendapat dimanapun, di media sosial boleh, langsung menyampaikan pendapat Anda boleh, tetapi gunakan hak yang kalian punya itu secara bijaksana dan gunakan dengan benar juga tentunya. Yang berikutnya adalah hak untuk memilih wakil rakyat ya. Di masa-masa pemilu Anda punya hak penuh untuk memilih wakil rakyat. Siapa yang menjadi pilihan Anda itu kembali kepada Anda, bukan karena Anda disuap, bukan karena Anda mendapatkan dorongan, tapi memang ada punya kebutuhan untuk memilih wakil rakyat. Yang berikutnya, hak untuk dipilih sebagai wakil rakyat. Jadi setiap kita apabila memenuhi kriteria, memenuhi prasyarat yang ada, kita berhak untuk dipilih menjadi wakil rakyat. Asalkan kita bebas dari hukum dalam konteks tidak terikat sebagai tidak memiliki cacat hukum, istilahnya begitu ya. Kemudian yang berikutnya hak untuk berusaha. Ya, setiap kita punya hak untuk berusaha, tinggal mau atau tidak pertanyaannya, begitu kan? Yang berikutnya adalah memperoleh perlakuan yang baik. Ya, setiap orang pasti senang kalau diperlakukan baik oleh orang lain. Kemudian setiap kita juga berhak untuk memperoleh bantuan hukum. Maka ada lembaga bantuan hukum. Itu diperuntukkan bagi orang-orang yang butuh bantuan hukum, tapi mungkin karena mereka terbatas karena kondisi keuangan dan lain sebagainya, LBH menyediakan fasilitasnya untuk membantu apabila Anda membutuhkan bantuan hukum. Kemudian, hak untuk memilih tempat tinggal. Anda mau memilih tempat tinggal di mana, itu disesuaikan dengan kebutuhan Anda, disesuaikan dengan kondisi Anda. Begitu. Yang berikutnya adalah hak untuk mendapatkan kepastian hukum. Setiap kita itu berhak untuk mendapatkan kepastian hukum. Yang berikutnya, memperoleh pelayanan dari pemerintah. Saya pikir pelayanan kesehatan, layanan fasilitas umum, ya, layanan sosial, ya. Kemudian memanfaatkan sarana hukum yang ada. Manfaatkan sarana hukum yang ada itu dengan kalian melakukan sesuai prosedur hukum, ya. Jadi misalkan kalian ke tilang begitu ya, tertilang kemudian harus diadili, ya lakukan sesuai dengan prosedur, tidak perlu membayar di tempat, karena itu salah satu manfaat sarana hukum yang ada untuk kita gunakan. Kita juga akan membayar, tetapi tidak sebesar biaya yang dibayarkan di tempat. Yang berikutnya adalah hak memperoleh perlindungan dari ancaman kekerasan dan penyiksaan. Oke, itu tadi hak dan kita sebagai warga negara. Sekarang kita masuk ke kewajiban. Ya, kewajiban yang pertama adalah menaati hukum dan pemerintahan. Dikatakan di dalam pasal 27 ayatnya yang pertama, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Jadi setiap kita wajib menaati aturan hukum. Ya, mau kamu anak presiden, mau kamu anak orang nggak mampu, mau kamu anak guru, mau kamu anak pejabat, mau kamu anak pengusaha, tertib itu wajib begitu ya, menaati aturan hukum itu wajib. Yang kedua adalah kewajiban membela warga, membela negara. Bela negara itu tidak hanya menjadi hak kita sebagai warga negara, tapi juga menjadi kewajiban kita sebagai warga negara. Karena apa? Ada upaya untuk kita mempertahankan keutuhan negara Republik Indonesia. Itu diatur di mana? Diatur di dalam pasal 27 ayatnya yang ketiga. Setiap warga negara berhak dan wajib, ya jelas ya, wajib ikut serta di dalam upaya pembelaan negara. Oke. Yang berikutnya adalah bagaimana kita menghormati hak asasi manusia orang lain. Ini diatur di dalam pasal 28J ayatnya yang pertama, yaitu hak untuk menghormati hak orang lain. Perhatikan di sini, hak asasi manusia itu berbeda dengan hak warga negara. Kalau hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat di dalam diri kita sebagai manusia, karena tanpa hak tersebut kita tidak bisa hidup layaknya kita sebagai manusia. John Locke bahkan berpendapat bahwa hak asasi manusia itu hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai hak kodrat kita sebagai manusia, begitu ya. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 39 ayatnya yang pertama tahun 1999 dikatakan bahwa hak asasi manusia itu adalah seperangkat hak yang melekat
pada hakikat dan keberadaan kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang merupakan anugerah yang diberikan Tuhan, itu wajib kita hormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara dan hukum dan pemerintah, serta setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat serta martabatnya. Oke, kita akan lihat bedanya hak warga negara dengan hak asasi manusia. Kalau hak asasi manusia itu bersifat universal, dia tidak dibatasi oleh kewarganegaraan. Sedangkan hak warga negara itu bersifat dibatasi oleh kewarganegaraan. Sehingga di sini dapat disimpulkan bahwa semua yang menjadi hak asasi manusia itu merupakan bagian dari hak warga negara. Tetapi tidak semua hak warga negara adalah bagian dari hak asasi manusia. Oke. Yang keempat, kewajiban usaha dalam pertahanan dan keamanan negara. Ya, menjaga pertahanan dan keamanan itu tidak hanya menjadi kewajiban para aparat keamanan saja, tetapi juga menjadi kewajiban kita sebagai warga negara, begitu ya. Diatur di mana? Diatur di dalam pasal 30 ayatnya yang pertama. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta di dalam usaha mempertahankan keamanan negara. Oke, nah kita akan lihat kewajiban-kewajiban warga negara di dalam peraturan perundang-undangan. Apa yang harus kita lakukan, apa yang wajib kita lakukan sebagai warga negara? Yang pertama adalah membayar pajak. Ya, membayar pajak bumi dan bangunan, membayar pajak motor, membayar pajak apalagi? Ada banyak begitu ya. Kemudian menjunjung tinggi sikap saling menghargai antar warga negara. Bagaimana kita mentoleransi, melakukan sikap toleransi, menghargai dan menghormati setiap warga negara. Memenuhi panggilan aparat penegak hukum apabila Anda terseret kasus hukum, apabila Anda ada masalah hukum, apabila dipanggil, Anda wajib untuk datang memenuhi panggilan tersebut. Itu menunjukkan kewajiban Anda sebagai warga negara. Yang berikutnya adalah memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, itu wajib. Ya. Memelihara fasilitas umum, bagaimana Anda memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang digunakan, tapi dengan catatan wajib memelihara fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Oke. Yang berikutnya adalah hak dan kewajiban negara terhadap negara. Ya, kalau tadi hak dan kewajiban warga negara, sekarang yang kedua adalah hak dan kewajiban negara terhadap warga negara. Nah, hubungan antara warga negara dan negara ini adalah timbal balik. Jadi ada interaksi di dalamnya. Bahkan Sri Janti mengatakan bahwa hak dan kewajiban negara itu menggambarkan apa yang seharusnya diterima dan dilakukan baik oleh negara ataupun pemerintahan, di mana mereka harus melindungi dan menjamin kelangsungan hidup warga negaranya, begitu kan? Dan tercapai apa yang menjadi cita-cita dan tujuan nasional seperti yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kita akan lihat langsung apa sih hak negara. Negara berhak untuk menciptakan peraturan dan undang-undang. Untuk apa? Mewujudkan ketertiban dan keamanan bagi seluruh rakyat. Yang kedua adalah berhak untuk melakukan monopoli terhadap sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak. Hak untuk dibela. Ya, jadi negara itu berhak untuk dibela oleh warga negaranya. Hak negara untuk ditaati hukum dan pemerintahannya. Jadi kalau tadi warga negara berhak untuk mematuhi hukum, kalau ini ditaati. Ya, jadi warga negara untuk ditaati, jadi punya hak untuk ditaati hukum dan pemerintahannya. Sedangkan apa yang menjadi kewajiban negara? Kewajiban negara adalah wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dengan adanya pendidikan itu tadi ya. Kemudian ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oke. Nah, Winarno di dalam bukunya Sulaiman itu mengatakan ada beberapa yang menjadi hak dan kewajiban negara terhadap warga negara. Jadi kita akan lihat yang pertama, hak negara untuk ditaati hukum, itu jelas. Ya. Jadi setiap negara itu
punya hak untuk hukumnya ditaati oleh warga negaranya. Yang kedua, hak negara untuk dibela. Ya. Yang ketiga adalah hak negara untuk menguasai bumi, air, kekayaan untuk kepentingan rakyat, seperti yang diuraikan di dalam pasal 33. Negara itu juga wajib untuk menjamin sistem hukum yang adil. Ya. Kewajiban negara untuk menjamin hak asasi warga negaranya, ya, bersama dengan hak asasi manusianya. Negara itu juga punya wajib untuk mengembangkan sistem pendidikan nasional untuk rakyat. Jadi bagaimana di masa pandemi ini pemerintah berupaya tetap melakukan pendidikan walaupun harus belajar dari rumah saja, begitu ya. Negara juga punya kewajiban untuk memberikan jaminan sosial, bantuan-bantuan BLT, kemudian ada Raskin, kemudian ada bantuan-bantuan yang diberikan selama pandemi ini, itu menjadi kewajiban negara karena mereka wajib memberikan jaminan sosial. Juga negara wajib memberikan kebebasan beribadah. Ya, kamu yang beragama Kristen, Katolik, Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, diberikan kebebasan untuk beribadah. Oke. Sampai sini ada pertanyaan, anak-anak? Ya. Itu tadi kita belajar tentang hak dan kewajiban warga negara serta hak dan kewajiban negara. Ya, itu yang bisa Bu Ambar sampaikan berkaitan dengan materi yang A di bab pertama kelas 12 SMA. Oke, terima kasih. Selamat siang. Tuhan memberkati.